Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang misteri sejarah Jawa ada dalam kitab suci. Meskipun kata Jawa sering diartikan sebagai jiwa atau kesadaran, catatan sejarah membuka kemungkinan lain tentang bagaimana pulau ini mendapatkan namanya. Sebuah kisah perdagangan rempah-rempah dari negeri keduniaan yang dicatat dalam kitab Kejadian Alkitab sering diidentifikasi sebagai wilayah Indonesia, menyebutkan adanya emas, yakul, dan batu permata di dalam negeri keduniaan yang sangat berharga pada waktu itu. Maka memungkinkan nama Jawa berasal dari kata Jawi yang berarti barang berharga atau berlian. Atau apakah ada kisah lain di balik asal-usul nama Jawa yang misterius? Pada abad kedua, Claudius Ptolemeus dari Alexandria mencatat kisah tentang Java Dior, sebuah pulau di Asia Tenggara yang sekarang dikenal sebagai Pulau Jawa. Ahli geografi Yunani itu menggambarkan pulau tersebut sebagai wilayah yang sangat subur dan kaya akan emas. Ptolemeus juga mencatat bahwa Pulau Jawa atau Jawa Dwipa bersama dengan Sumatera telah dikuasai oleh orang-orang Hindu yang telah lama memerintah di sana. Selain itu, kisah tersebut juga mengatakan bahwa di bagian barat Pulau Jawa terdapat Argire atau kota perak. Menurut cerita dari Fahien, seorang pengembara Cina yang pernah terdampar di Nusantara selama 5 bulan pada abad ke-5 Masehi, antara Desember tahun 1412 sampai 413 Masehi, ia mengatakan bahwa ia sempat tinggal di sebuah pulau yang penduduknya belum mengenal ajaran Buddha. Fahien menyebut nama pulau tersebut adalah Yepoti untuk Jawa Dwipa. Namun beberapa peneliti menganggap bahwa Yepoti tidak hanya merujuk pada Pulau Jawa, melainkan juga wilayah lain di Nusantara. Pangeran Kashmir yang dikenal sebagai Gunawarman adalah salah satu pelancong dari India yang mengunjungi Nusantara pada tahun 420 Masehi. Dalam catatannya ia menyebut pulau yang disinggahinya sebagai Copo. Beberapa kali berpendapat bahwa Copo merujuk pada Pulau Jawa, sementara yang lain berpendapat bahwa itu juga bisa merujuk pada Sumatera. Pada tahun 123, catatan sejarah dari Cina mencatat adanya utusan yang dikirim dari Yeti Yao ke Cina. Meskipun tidak banyak keterangan yang tersedia, namun beberapa sejarawan menganggap bahwa Yeti Yao dapat diartikan sebagai Jawa. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa istilah Yeti Yao memiliki kesamaan dengan sebutan Jawa dalam bahasa Tionghoa kuno. Pada tahun 1343, Ibnu Battuta, seorang pengelana Arab, menyebutkan Jawa untuk merujuk pada Sumatera dan Mal atau Molea Jawa untuk Jawa. Muela Jawa merupakan bagian dari wilayah Jawa yang saat itu sudah memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan kaya akan warisan budaya. Ibnu Battuta mencatat bahwa pulau ini memiliki keindahan alam yang luar biasa dan dihuni oleh orang-orang yang ramah dan juga santun. Marco Polo adalah seorang pedagang Venesia yang terkenal karena perjalanannya ke timur jauh pada abad ke-13. Dalam catatannya, Marco Polo menyebutkan nama Giava untuk merujuk pada Jawa. Namun dia menggunakan istilah Giava untuk merujuk pada dua wilayah di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera. Marco Polo membagi Giava menjadi dua, yakni Jawa kecil untuk merujuk pada Sumatera dan Jawa besar untuk merujuk pada Kepulauan Jawa. Meskipun demikian, penggunaan istilah Giava oleh Marco Polo tidaklah begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia dan bahkan di pedagang dari Eropa yang datang ke Indonesia pada masa itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa istilah ini sulit dipahami dan kurang lazim digunakan di wilayah-wilayah lain di Asia. Pada awal abad ke-16, bangsa Belanda mulai melakukan penjajahan di Nusantara. Pada saat itu, mereka membuat peta-peta untuk memudahkan navigasi kapal-kapal mereka di laut. Salah satu peta yang dibuat oleh Belanda menyebutkan kata Iova sebagai nama sebuah pulau di Nusantara.
Meskipun belum ada kesepakatan mengenai pulau mana yang dimaksud dengan Eofa, namun banyak yang berpendapat bahwa pulau yang dimaksud adalah Jawa. Dalam peta tersebut, Jawa digambarkan sebagai sebuah pulau yang cukup besar, terletak di sebelah barat Sumatera. Kemudian Jawa adalah istilah yang diberikan oleh para penulis Portugis awal untuk menyebut suku bangsa yang berasal atau menetap di Jawa, atau keturunan mereka yang menetap di pelabuhan-pelabuhan lain di sepanjang kawasan ini. Kata Jawa bukan berasal dari bahasa Jawa, namun muncul dari bahasa Portugis yang telah disesuaikan dengan ejaan dan pelafalan mereka. Suku bangsa Jawa ini mencakup berbagai kelompok etnis yang berbeda-beda, seperti Sunda, Banten, Jawa, Madura, dan Bali. Penulis Portugis yang pertama kali menggunakan istilah Jawa adalah Tomé Pires dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental pada abad ke-16. Ia menjelaskan bahwa Jawa adalah suku bangsa yang kuat dan berpengaruh di kawasan Jawa saat itu. Meskipun istilah Jawa tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia, tetapi sejarah singkat mengenai penggunaan istilah ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pelafalan huruf O menjadi huruf W. Lalu juga ada Aryabhata atau Aryabhata, seorang matematikawan, astronom, dan arkeolog terkemuka dari India yang lahir pada tahun 476, menyebutkan Jawa Koti dalam bukunya Ilmu Perbintangan. Buku ini mengandung banyak pengetahuan astronomi dan astrologi pada saat itu dan diterbitkan pada tahun 815. Dalam buku itu, Aryabhata menceritakan tentang perjalanannya pada tahun 234 Hijriah ke Pulau Zabex yang dihuni oleh kerajaan Hindu. Ia menggambarkan pulau itu sebagai sebuah tempat yang indah dengan kekayaan alam yang berlimpah, termasuk hutan, sungai, dan bukit-bukit hijau nan subur. Ia juga menyebutkan bahwa penduduk desa terampil dalam bidang pertanian dan memiliki banyak binatang ternak seperti sapi dan kerbau. Dalam bukunya, Aryabhata juga memberikan gambaran tentang konstelasi bintang di langit yang terlihat dari Jawa, serta cara mengamati gerhana matahari dan bulan. Kehadiran Jawa dalam buku ini menunjukkan betapa pentingnya pulau ini sebagai bagian dari perjalanan perdagangan dan eksplorasi di masa lalu, serta perannya sebagai pusat peradaban Hindu di Asia Tenggara. Di Alkitab banyak mencatat catatan sejarah perdagangan dari timur jauh. Salah satunya adalah kisah perdagangan rempah-rempah dari negeri keduniaan yang sering diidentifikasi sebagai wilayah Indonesia atau Jawa. Dalam Kejadian 2 ayat 12 disebutkan bahwa di dalam negeri keduniaan terdapat emas yakul dan batu permata yang semuanya adalah barang yang sangat berharga pada waktu itu.